Halo semuanya, selamat datang di Jejolok. Saya harap kamu dalam keadaan sehat dan diberi keberlimpahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang mengetes seberapa besar peluang kamu kaya dari kebiasaan kamu hari ini. Jadi ada sebuah kejadian aneh yang pernah saya lihat bertahun-tahun lalu di sebuah halte kecil di kota. Seorang pria paruh baya duduk sambil menatap kosong ke arah jalan. Wajahnya muram, kemejanya lusuh dan tangannya menggenggam ponsel tua dengan layar retak. Di sebelahnya duduk seorang anak muda dengan pakaian rapi, telinga ditempeli earphone, dan jemarinya lincah mengetik sesuatu di laptop yang mungil. Keduanya menunggu bus yang sama, tapi dari cara mereka memanfaatkan waktu, tampak seperti mereka sedang menunggu masa depan yang sangat berbeda. Dan saya tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Dua orang, satu tempat, satu waktu, tapi peluang hidup yang terasa begitu jauh. Sebagian besar orang akan menyangkal ini, tapi coba pikirkan lagi. Kaya dan miskin bukan hanya soal nasib, bukan cuma soal gaji, warisan, atau keberuntungan. Kadang perbedaannya hanya satu, yaitu cara mereka mengisi menit-menit kecil dalam hidup mereka. Kebiasaan, sesuatu yang begitu remeh hingga kita sering melewatinya tanpa berpikir. Tapi justru disitulah rahasia besar tersembunyi. Kebiasaan kita hari ini diam-diam sedang menulis masa depan kita. Satu tindakan kecil yang diulang terus-menerus bisa menjadi pondasi yang menopang atau menghancurkan hidup seseorang dalam jangka panjang. Menariknya, banyak orang bahkan tidak sadar saat hal ini terjadi. Mereka percaya kekayaan itu datang karena momen besar, yaitu menang undian, buka bisnis besar, dapat promosi jabatan. Mereka lupa bahwa semua momen besar itu dibangun dari serangkaian keputusan kecil yang diambil dalam keseharian. Jadi mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu jika kita mengamati kebiasaan harianmu hari ini, adakah petunjuk bahwa kamu akan menjadi kaya dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan? Pernahkah Anda merasa begini? Anda bekerja keras, mengisi waktu dengan kesibukan, tapi tetap merasa berjalan di tempat, seperti roda yang berputar tanpa bergerak maju. Banyak orang mengalami ini, dan biasanya itu terjadi karena mereka hanya sibuk, tapi tidak efektif. Mereka tenggelam dalam rutinitas yang tidak pernah dikaji ulang. Bangun, sarapan, kerja, istirahat, tidur lagi. Tapi pertanyaannya bukan seberapa sibuk hidupmu, melainkan ke arah mana kamu bergerak. Mari kita bayangkan dua orang yang setiap pagi bangun jam 6. Yang satu langsung membuka media sosial, scroll berita gosip, membalas pesan tidak penting, dan tanpa sadar 1 jam pun berlalu. Yang satu lagi duduk dengan tenang, membuka jurnal pribadinya, menuliskan rencana hari itu, lalu membaca satu bab buku yang relevan dengan pekerjaannya. Apakah 1 jam itu membuat perbedaan besar? Dalam sehari mungkin tidak, tapi dalam setahun bayangkan betapa jauhnya jarak yang terbentuk dari kebiasaan kecil yang berulang. Inilah mengapa kebiasaan bukan hanya soal efisiensi, tapi soal arah. Dan arah adalah inti dari semua pencapaian. Kita bisa berjalan sangat cepat, tapi jika arahnya salah, hasilnya tetap nihil. Orang yang tampak lambat tapi terus melangkah ke arah yang benar justru bisa mengalahkan siapapun yang berlari tanpa tujuan. Lalu apa sebenarnya yang membuat kebiasaan tertentu mampu mendongkrak peluang kita untuk kaya? Salah satu kuncinya adalah kebiasaan berpikir jangka panjang. Ini sederhana, tapi sangat langka. Manusia pada dasarnya makhluk yang menyukai kepuasan instan. Kita lebih suka kopi panas sekarang daripada investasi masa depan. Kita lebih tergoda diskon online hari ini ketimbang tabungan hari esok. Tapi orang yang kaya secara mental biasanya punya pola pikir berbeda. Mereka tidak menolak kesenangan, tapi mereka menundanya. Mereka mampu berkata, "Saya tidak perlu ini sekarang, karena saya ingin sesuatu yang lebih besar nanti." Ini bukan hanya disiplin, ini adalah kemampuan untuk memetakan hidup sebagai serangkaian konsekuensi jangka panjang. Ada seorang teman saya, pekerja kreatif lepas, yang memutuskan untuk tidak membeli motor baru selama 5 tahun.
Uang yang seharusnya dia cicil setiap bulan, ia alihkan ke reksadana dan beberapa kursus daring. 5 tahun kemudian dia tidak hanya memiliki dana darurat dan aset yang tumbuh, tapi juga keterampilan baru yang membawanya ke klien internasional. Sementara temannya yang 5 tahun lalu membeli motor mahal dengan cicilan, kini sibuk mencari penghasilan tambahan untuk membayar servis dan pajak kendaraan yang nilainya sudah turun. Hanya 5 tahun, tapi hasilnya seperti dua dunia yang tak pernah saling bersentuhan. Lalu mari kita selami lebih dalam. Bagaimana cara kita membentuk kebiasaan kaya? Pertama-tama, sadari dulu satu hal penting. Kebiasaan tidak terbentuk dalam ruang hampa. Ia lahir dari nilai-nilai yang kita anut. Jadi sebelum kita berbicara tentang rutinitas, tanyakan dulu, apa yang sebenarnya kamu anggap penting? Kalau seseorang diam-diam percaya bahwa uang itu sumber masalah, maka setiap upayanya untuk kaya akan terasa berat. Ada konflik batin yang tak terlihat tapi terus menahan langkahnya. Ini seperti menekan pedal gas sambil menginjak rem di saat yang sama. Inilah mengapa banyak orang terlihat sibuk bekerja tapi tidak pernah maju. Dalam hati kecil mereka ada rasa bersalah jika punya banyak uang. Mungkin karena didikan masa kecil atau pengalaman buruk dengan orang kaya. Maka kebiasaan pertama yang penting bukan membaca buku finansial atau mengikuti seminar motivasi, tapi mengoreksi keyakinan bawah sadar kita soal uang. Karena dari sanalah kebiasaan akan lahir secara alami. Bayangkan sejenak jika Anda adalah seseorang yang percaya bahwa uang adalah alat untuk menciptakan dampak positif, bukan sumber keserakahan. Apa yang akan Anda lakukan setiap hari? Mungkin Anda akan lebih semangat belajar, lebih cermat mencatat pengeluaran, lebih disiplin menabung, dan lebih kreatif mencari peluang. Bukan karena dipaksa, tapi karena sesuai dengan nilai yang Anda pegang. Inilah yang membuat kebiasaan menjadi kuat. Ia selaras dengan identitas. Tapi tentu saja keyakinan saja tidak cukup. Perlu ada sistem. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka terlalu mengandalkan motivasi. Padahal motivasi itu seperti cuaca. Hari ini terang, besok bisa mendung. Tapi sistem itu seperti pondasi rumah. Sekali dibangun dengan benar, ia akan menopangmu bahkan ketika semangat sedang turun. Saya pernah bertanya pada seorang pengusaha sukses, apa rahasia utamanya? Ia tersenyum dan menjawab, saya tidak bergantung pada semangat, saya hanya bergantung pada sistem. Setiap pagi dia punya ritual tetap, bangun, menulis jurnal, mengecek laporan keuangan, membaca ringkasan bisnis, dan menyusun ulang prioritas. Bukan karena itu menyenangkan, tapi karena ia tahu jika dilakukan terus-menerus hasilnya akan jauh melebihi usahanya. Namun sistem hanya bisa bertahan jika kita mampu mengelola distraksi. Di era sekarang, distraksi bukan hanya tantangan, tapi racun. Satu notifikasi bisa mencuri 15 menit fokus, dan 15 menit yang hilang itu, jika dikalikan setiap hari, bisa menghabiskan waktu ratusan jam dalam setahun. Bayangkan berapa buku yang tidak sempat Anda baca, berapa ide yang tidak sempat Anda kembangkan, hanya karena Anda terlalu sibuk mengecek ponsel. Distraksi adalah pencuri masa depan yang datang dengan senyum ramah. Itulah sebabnya kebiasaan sederhana seperti membatasi waktu layar, mematikan notifikasi, atau menjadwalkan waktu kosong tanpa gangguan adalah kebiasaan orang kaya. Bukan karena mereka anti teknologi, tapi karena mereka tahu perhatian adalah aset yang paling langka. Dan siapapun yang bisa mengendalikan perhatiannya akan menang di dunia manapun. Kemudian pernahkah Anda menyadari betapa diam-diam lingkungan sekitar Anda membentuk cara Anda berpikir? Ini mungkin terdengar seperti pernyataan klise, tapi coba renungkan sejenak. Jika Anda setiap hari berkumpul dengan orang-orang yang mengeluh tentang harga kebutuhan pokok, betapa sulitnya hidup, atau betapa mustahilnya kaya tanpa orang dalam, maka tak butuh waktu lama sebelum Anda pun mulai menyamakan napas dengan keluhan mereka. Anda akan mulai memandang dunia dari kacamata sempit yang sama. Dan tanpa sadar Anda tidak lagi bertanya bagaimana saya bisa tumbuh, tapi berubah menjadi apa gunanya mencoba.
Ini bukan soal menjadi sombong atau memilih-milih teman secara kasar. Ini tentang menjaga kualitas suara yang masuk ke kepala Anda setiap hari. Suara-suara itu, meski terdengar biasa, perlahan membentuk filter pikiran Anda. Orang-orang kaya secara mental biasanya dikelilingi oleh percakapan yang mendorong pertumbuhan. Mereka bukan hanya bicara tentang apa yang viral, tapi juga tentang apa yang bisa dibuat, dipelajari, diperbaiki. Dan itu bukan karena mereka punya akses istimewa, tapi karena mereka memilih untuk hadir di ruang yang menstimulasi pemikiran, bukan menumpulkan nalar. Jadi kalau hari ini kamu merasa dikelilingi oleh obrolan yang melelahkan, gosip yang tidak mendewasakan, atau energi yang hanya menarikmu ke bawah, mungkin sudah saatnya mengevaluasi ulang. Bukan berarti meninggalkan semua orang, tapi kamu bisa mulai memperbesar proporsi interaksi yang membuatmu berkembang. Baca buku dari orang-orang yang kamu kagumi, dengarkan podcast yang membuatmu berpikir keras, tonton video yang membuka cakrawala baru. Keseimbangan psikologis dan intelektual bukan dibentuk dalam satu hari, tapi ia bisa tumbuh jika diberi makanan mental yang bergizi. Hal ini yang sering dilupakan orang ketika membahas peluang jadi kaya, adalah kualitas pertanyaan yang mereka ajukan ke diri sendiri. Manusia adalah makhluk yang selalu bertanya, tapi seringkali pertanyaan yang kita pilih malah memerangkap kita. Kenapa hidup saya susah terus? Adalah pertanyaan yang akan membawa Anda pada jawaban-jawaban yang membuat Anda semakin lemah. Sementara apa satu hal kecil yang bisa saya perbaiki minggu ini agar lebih dekat pada tujuan saya adalah pertanyaan yang mengaktifkan solusi. Ini terdengar sepele, tapi sangat krusial. Otak kita seperti mesin pencari. Ia akan mencari jawaban dari pertanyaan apapun yang kita lemparkan kepadanya. Kalau Anda terus bertanya kenapa saya tidak sepintar orang lain, otak akan menemukan semua alasan untuk membenarkan kelemahan itu. Tapi kalau Anda bertanya, bagaimana saya bisa menyaingi orang yang lebih pintar dari saya dalam waktu yang adil? Maka otak Anda mulai bekerja sebagai sekutu, bukan sabotase. Orang-orang yang berpeluang besar untuk kaya umumnya punya kebiasaan berpikir reflektif. Mereka tidak hanya menjalani hari, mereka mengkaji hari itu. Mereka tidak hanya menyalahkan situasi, mereka bertanya, apa peran saya dalam hasil ini? Dan apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Ini bukan sikap menyalahkan diri, justru sebaliknya, ini adalah bentuk otonomi yang luar biasa. Karena dengan mengakui kontribusimu dalam kegagalan, kamu juga mengklaim kekuatanmu dalam memperbaiki masa depan. Lalu ada satu kebiasaan lagi yang sangat kuat, yaitu kemampuan menunda pembenaran. Kita hidup di era pembenaran cepat. Misalnya kalau kamu gagal diet, otak berpikir memang metabolisme saya buruk. Gagal usaha, ekonomi lagi jelek. Tidak punya tabungan, saya bukan orang yang matre. Dan setiap pembenaran itu memang terasa melegakan, tapi juga membuat kita hidup di tempat yang sama. Kebiasaan orang kaya bukan karena mereka tidak pernah jatuh, tapi karena mereka tidak buru-buru menenangkan diri dengan pembenaran palsu. Mereka tahan menghadapi ketidaknyamanan fakta, karena mereka tahu disitulah pintu perubahan berada. Kalau kamu bisa berkata jujur pada dirimu sendiri, seperti saya belum sukses karena saya belum disiplin, saya belum belajar cukup, saya belum sabar, maka itu awal dari titik balik. Bukan karena kamu menghukum dirimu, tapi karena kamu sedang membuka ruang bagi perubahan yang sejati. Dan perubahan sejati itu seringkali lahir dari momen-momen kejujuran paling sunyi. Ada satu cerita menarik dari seorang pedagang kecil di daerah pinggiran. Ia berjualan gorengan di depan sekolah selama belasan tahun. Penghasilannya pas-pasan, tapi dia punya kebiasaan yang langka. Setiap minggu ia menyisihkan sedikit uang, bukan hanya untuk ditabung, tapi untuk membeli buku bekas dan belajar sendiri. Ia belajar tentang bisnis rumahan, manajemen waktu, bahkan pemasaran sederhana. Lambat laun dia mulai membuat versi frozen food dari produknya dan menitipkannya ke warung-warung. Hari ini dia sudah punya merek dagangnya sendiri, karyawan, dan rumah dari hasil usaha.
Tapi pondasinya kebiasaan kecil membaca dan belajar, meski hidupnya saat itu belum nyaman. Cerita ini bukan untuk mengagungkan satu kisah inspiratif, tapi untuk menunjukkan bahwa peluang itu tidak selalu muncul dalam bentuk gemerlap. Kadang ia datang dalam bentuk keputusan kecil yang konsisten. Dan konsistensi itu hanya mungkin jika ada harapan jangka panjang yang kuat. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka kehilangan arah di tengah jalan. Mereka memulai dengan semangat, lalu ketika hasil tak kunjung datang, mereka berhenti. Padahal seperti tanaman, hasil dari kebiasaan baik butuh waktu untuk tumbuh. Kita tidak bisa menanam hari ini dan memanen besok. Tapi jika kita menanam setiap hari tanpa henti, satu saat panen itu akan datang. Dan saat itu tiba, hasilnya akan jauh melebihi ekspektasi. Namun kita juga perlu bicara tentang satu dimensi yang sering dilupakan, yaitu hubungan antara kekayaan dan identitas diri. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda pantas kaya? Apakah Anda merasa layak memiliki kehidupan yang lebih dari cukup? Banyak orang tanpa sadar punya luka batin atau narasi lama yang membuat mereka mensabotase diri. Mereka merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup berhak untuk sukses. Dan luka-luka inilah yang sering muncul dalam bentuk malas, takut mencoba, atau terlalu banyak menunda. Kalau kamu merasa seperti itu, kamu tidak sendiri, tapi kamu juga tidak harus tinggal di sana selamanya. Identitas bisa dibentuk, dan salah satu cara paling kuat membentuk identitas baru adalah dengan bertindak seolah kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan berpura-pura, tapi memberi ruang bagi otak dan jiwa untuk merasakan seperti apa rasanya menjadi orang yang disiplin, orang yang percaya diri, orang yang layak dihargai. Dari sana, kebiasaan baru bisa lahir. Bayangkan sejenak jika kamu bangun besok pagi dan benar-benar percaya bahwa kamu adalah pribadi yang tangguh, penuh arah dan sedang membangun kekayaan untuk keluarga dan bangsamu. Apa yang akan berubah dalam caramu menjalani hari itu? Mungkin kamu akan lebih hati-hati dalam membelanjakan uang. Mungkin kamu akan lebih disiplin membaca. Mungkin kamu akan menolak ajakan nongkrong yang tidak perlu demi waktu produktif. Dan kalau kamu terus hidup dengan cara itu, maka identitas itu akan semakin kuat, sampai akhirnya menjadi kenyataan. Kekayaan bukan hanya angka di rekening, ia adalah kemampuan untuk memilih cara hidup, memilih nilai, memilih kualitas waktu dan relasi. Dan itu semua dimulai dari kebiasaan hari ini. Jadi jika kita kembali ke pertanyaan awal, seberapa besar peluangmu untuk kaya? Jika kita hanya menilai dari kebiasaanmu hari ini, jawabannya tidak perlu spektakuler, tidak harus penuh prestasi, tapi harus jujur. Apakah kebiasaanmu mengarah pada pertumbuhan atau sekedar pengulangan? Apakah kamu melatih disiplin atau menunda terus? Apakah kamu menyaring apa yang kamu konsumsi secara mental atau membiarkan dirimu dibanjiri oleh hal-hal remeh? Karena di akhir hari, menjadi kaya itu bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling stabil, paling konsisten, dan paling berani melihat hidup dalam dimensi panjang. Dan hidup panjang itu ditentukan dari menit ke menit. Dan mungkin, hanya mungkin, perubahan besar itu bisa dimulai dari detik ini juga, saat kamu memutuskan untuk tidak lagi membiarkan kebiasaanmu berjalan tanpa arah. Ada satu pertanyaan sederhana yang kadang saya ajukan ke diri saya sendiri, terutama di malam hari ketika dunia sudah sepi. Apakah hari ini saya hidup seperti orang yang benar-benar ingin kaya, atau hanya seperti orang yang berharap suatu saat akan kaya? Pertanyaan itu tampaknya sepele, tapi jawabannya seringkali sangat mengejutkan. Karena banyak dari kita yang mengaku ingin hidup lebih baik, ingin mapan, ingin merdeka secara finansial. Tapi jika kita jujur melihat hari-hari kita akan sadar seringkali yang kita jalani hanyalah versi nyaman dari penundaan. Kita menunda untuk belajar, kita menunda untuk mengelola uang, kita menunda untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak membawa kemajuan. Kita menunda menyusun prioritas, padahal waktu terus berjalan
tanpa peduli siapa yang sedang menunda dan siapa yang sedang bertindak. Kita sering menuntut hasil dari hidup tanpa benar-benar mengevaluasi kontribusi kita terhadap prosesnya. Kita ingin perubahan tapi tak mau merelakan kebiasaan lama. Kita ingin lompatan tapi takut melepaskan pijakan yang sudah usang. Ini bukan soal malas atau lemah, ini soal ketakutan yang sangat manusiawi. Takut gagal, takut berbeda, takut kehilangan zona nyaman. Tapi justru disitulah letak keberanian yang sesungguhnya. Keberanian untuk jujur bahwa selama ini kita hidup dengan banyak kebiasaan netral yang tidak dibiarkan akan menjadi kebiasaan fatal. Maka jika Anda hari ini merasa belum berada di tempat yang Anda inginkan secara keuangan, karir, atau arah hidup, itu bukan kegagalan. Itu hanya undangan untuk bertanya lebih dalam. Kebiasaan macam apa yang selama ini saya pupuk? Karena Anda tidak perlu menebak masa depan Anda. Anda cukup melihat rutinitas harian Anda, lalu memperbesarnya dalam skala waktu. Apa yang Anda makan setiap hari akan membentuk tubuh Anda dalam 5 tahun. Apa yang Anda baca akan membentuk cara Anda berbicara dan memecahkan masalah. Apa yang Anda pikirkan setiap pagi akan membentuk keputusan-keputusan mikro yang mengarahkan hidup Anda. Dan semua itu, ingat, semua itu bukan berada di luar kendali Anda. Ia ada dalam genggaman Anda. Bahkan dalam pilihan sekecil membuka aplikasi apa saat bangun tidur. Sekarang bayangkan jika kamu mulai menggeser satu demi satu kebiasaan kecilmu. Kamu mulai menata pagi dengan kesadaran. Kamu memberi batas waktu untuk distraksi. Kamu menyisihkan waktu rutin untuk membaca, belajar, dan merenung. Kamu mulai mencatat keuangan sekecil apapun. Kamu mulai berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak membawamu ke arah yang kamu tuju. Tidak semua itu akan terasa nyaman di awal, tapi tidak semua kenyamanan membawa pertumbuhan. Dan mungkin kamu akan merasa berbeda. Mungkin orang-orang di sekitarmu akan menganggapmu aneh. Tapi percayalah, menjadi berbeda bukanlah kutukan. Justru seringkali itulah syarat pertama dari keberhasilan. Karena mayoritas orang memang tidak akan kaya. Tidak karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terlalu larut dalam kebiasaan yang umum, yang tidak diarahkan. Kita tidak perlu tahu seluruh jalan untuk memulai. Kita hanya perlu menapaki satu langkah kecil dengan sadar. Dan kebiasaan yang dibangun dengan sadar, sekecil apapun, akan menjadi kompas yang menuntun kita ke masa depan yang tidak main-main. Jadi jika kamu ingin tahu seberapa besar peluangmu untuk jadi kaya, lihatlah bukan pada dompetmu hari ini, tapi pada pola hidupmu. Lihat pada apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang mengawasi. Lihat pada bagaimana kamu memperlakukan waktumu. Lihat pada bagaimana kamu berpikir tentang dirimu, tentang tantangan, tentang kegagalan, dan tentang pertumbuhan. Karena kekayaan sejati dimulai dari dalam. Dan hanya mereka yang mau memperbaiki yang dalam yang suatu hari akan dihormati karena yang tampak di luar. Mungkin kamu belum sampai di sana hari ini, tapi jika kamu sudah memulai, bahkan dengan langkah kecil, kamu sudah jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Dan satu hal yang pasti, hari ini selalu lebih berharga dari kemarin jika kamu menggunakannya dengan arah yang jelas. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, bukan apa yang kamu inginkan yang menentukan hidupmu, tapi apa yang kamu lakukan setiap hari, bahkan saat tak ada yang melihat, dan saat kamu tidak bersemangat. Untuk mengakhiri video ini, saya harap kamu bisa subscribe ke channel ini agar saya bisa terus bersemangat untuk belajar dan membagikan apa yang saya pelajari setiap harinya. Dan saya harap kamu yang menonton video ini mendapatkan manfaat dari video-video yang saya buat setiap hari ini. Jadi mungkin itu dulu, semoga kamu bisa menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Sekian, wassalam.